waktunya kapan saja, di mana saja, sedang apa saja ini. Nyawanya diisi dengan nama Allah. Dan kenapa nyawa yang diisi sama Allah? Sebenarnya akan balik kalau itu nyawa kita. Raga mah tidak akan balik ke Allah. Baliknya diantarkan ke kuburan. Dikumandangkan innalillahi wa inna ilaihi. Pertanyaannya, yang rojiun yang mana? Ini mah jasad ini bukan rojiun, dibalikkan ke tanah deui. Nah ini mah sumbernya dari saripati tanah ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini dari saripati tanah. Dalam surat Yasin juga dikumandangkan, difirmankan oleh Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Satu, nah ini proses kita. Maha suci Allah yang telah menciptakan khususnya manusia dari saripati bumi, mimma tumbitul ardu. Ini saripati bumi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, wa min anfusihim, dari hasil rehak prajuna orang tua kita, muka orang tua kita, muntuh muka mah jadi kurang tuh. Ini rentul kita akibat gitu. Wa min anfusihim, ini proses. Yang ketiganya, wa mimma la ya'lamun, dari sesuatu yang tidak tahu, tetapi harus tahu. Dari sesuatu yang tidak tahu, tapi kita harus tahu apa? Nur Muhammad. Dari mana, Mat? Dari la ilaha illallah. Itu Nur Muhammad itu. Kita tuh dari situ. Maka kalau kita misalkan hanya jasad saja yang ibadah, nyawanya tidak ibadah. Allah juga ngancam di dalam surat Al-Anfal. Wa makana sholatu mindal baiti illa muqawatasnya. Biarpun sholat di depan Ka'bah, di Mekah, sholat kita di depan Ka'bah, makanya depan kita, tapi hatinya tidak ingat ke Allah. Allah menganggapnya bersiul dan bertepuk tangan. Sholat di hadapan Ka'bah, tapi hatinya kosong daripada nama Allah. Allah tidak menganggap sholat, menganggapnya illa muka, kecuali dia tuh bersiul dan tepuk tangan. Jadi anggapnya main-main. Sholat di depan Ka'bah yang bayarnya mahal, jutaan. Apalagi sekarang mah untuk melaksanakan juga nunggu waktunya tahunan. Sholat di depan Ka'bah tidak punya ini, tidak sampai ke Allah. Dan yang sampai ke Allah bukan sholat raganya, tapi nyawanya itu dikirnya. Maka Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikan salat supaya ingat kepada Allah. Tapi kan maaf kalau tidak ketemu sama Syekh Mursyid, maaf hati kita tidak akan ingat kepada Allah. Maaf saja. Ini saya dulu pernah nyantren, tapi belum ketemu mursyid, sholat lekoh lah gitu, sholat tidak perlu beres bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hatinya kemana gentayangan? Kata Allah, kamu tidak sampai ke Allah sholatnya. Raganya saya sholat. Kalau hanya raganya hanya sampai sajadah. Jangankan baru hitam, sampai pecah saja jidatnya tidak akan sampai ke Allah. Kalau hanya raganya saja. Ini pentingnya. Maka penting mengajak orang pulang ke Allah. Apa? Ini talqin dikir pulang ke Allah. Al-Quran juga berfirman Allah, waman ahsanu kaulam mimman da'a ila, yang paling baik ucapan manusia yang bisa ngajak kembali kepada Allah. Ini waman ahsanu kan dibaca kan, waman ahsanu kaulam. Jadi kalimat orang yang paling baik ucapan ada yang bisa mengajak pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang ke Allah bukan dengan jalan kaki. Allah tidak bisa ditempuh dengan ribuan langkah, dengan ratusan kilometer, tapi bisa ditempuh dengan zikirnya. Tidak bisa masuk ini kalau tidak dimasukkan. Kalau tidak melalui ada pintunya. Apa pintunya? Talqin zikir. Yang mentalkin, maaf, waktu talqin ada 3. 1 indal maut keur sakarat. Ditalqin kudu cager teh. Mak, eling la ilaha illallah. Soal begitu tak? Yang sedang sakit di spring bed di rumah sakit, kata orang yang sehatnya, mak, bapak, la ilaha illallah kata telinga ya. Eta teh nalkin, silahkan bagus. Itu nalkin. Dan yang nalkin waktu itu boleh siapa saja, mau anaknya,
mau menentunya, mau ustad, silakan terserah. Yang nalkin untuk sakrat silakan bebas, siapa saja boleh. Yang kedua umumnya nalkin tatkala kita sudah dikubur, sudah lepas rohani dengan semani, ditalkin sama ustad atau sama amil. Nalkin, monggo kewajiban kita sudah selesai, tinggal kita nalkin. Boleh juga, bagus itu. Apa maksud ditalkin Rasul dulu waktu orang nalkin para sahabat? Maksud ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, ada tujuan, minimal 3 tujuannya. Yang ke satu, agar litas fiati, agar bersih hatinya ditalkin supaya hatinya bersih. Yang kedua, watazkiyatul nafsi, agar bersih juga nafsunya. Yang ketiga, wa isolihim ilatil, supaya sampai ke Allah SWT. Eta maksud ditalkin teh. Pertanyaannya, kalau ditalkin sedang sekarat, apakah ada efeknya bisa berubah hatinya bersih? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu. Bisa mudah-mudahan saja. Boleh kalau mudah-mudahan. Cuma kalau mudah-mudahan bisa jadi bisa iya. Apalagi sudah dikubur, sudah lepas nyawanya dengan jasadnya, ditalkin. Bagus. Apakah nanti ada efeknya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan lagi. Maka firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 10, yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Ini nyawa kita, ruh kita tatkala keluar dari jasad tidak tahu pulang, maka ngomong begitu. Hari ini kemana aku melangkah? Itu manusia, artinya yang belum punya pikir di dalam hati, ya belum ditalkin aja lagi. Yang belum ditalkin. Nah, yang nalkin yang sekarang masih raganya masih lengkap, masih normal, ini mah tidak sembarangan. Tidak bisa ustaz nalkin begitu. Walaupun dia ilmunya banyak, tidak bisa. Nah, itu mah ada spesial, min ahli taqiyin naqiyin masyaallah. Hanya dari ahli orang yang sudah benar-benar takwanya dan sudah benar-benar hatinya bersih, hanya ada nama Allah saja di hatinya bisa nalkin ini. Tidak bisa. Walaupun ustaz pesantrennya ribuan, santrinya ribuan, tanah hektaran, tidak bisa menyampaikan ini. Maka Abi dulu waktu di pesantren ada kalimat ini dari guru, ilmu itu bisa dibikin kabeh beureun ieu gitu. Beliau nama sudah punya, nanti bisa mikir, dan berhenti ada tugas di atasan. Daya ini harus kan tadi. Mun dulu mah Nabi nu ngajar kita teh. Yang mengajarnya dulu mah Nabi. Nabi berpulang pelanjutnya, tidak bisa sembarangan. Dan sekarang juga pengusaha semusi pengusaha mengangkat wakil-wakilnya, tidak bisa orang yang bukan wakil memberikan itu, tidak bisa. Dan ini mah hanya itu. Dan walaupun talkin, yang menalkin itu bukan dia yang menyampaikan, tetap mursyid yang menyampaikan. Yang wakilnya mah hanya dipinjam lidahnya, dipinjam untuk menyampaikan itu, tetap mursyid. Ini hakikat talkin. Kalau ditalikan kali sekarang, maaf, nanti akan kesekat firman ayat surat Al-Qiyamah ayat 10. Maaf nih, walaupun proposal 100 ini proposalnya tidak ditalkin, tatkala dia mudik rohaninya akan kesekat dengan yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Ngomong itu Ustaz, kemana aku melangkah? Jasadnya sudah lepas, aku kemana melangkah? Maka akan disimpanlah, disekat di penjara barjah. Itu barjah itu adalah untuk menyimpan ruhani nyawa orang yang belum ditalkin, disimpan di situ. Di surat Al-Qiyamah sudah jelas ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Surat Al-Qiyamah ada muqarrabin. Yang masuk ashabul yamin para mukmin, orang-orang mukmin tapi belum ditalkin, maksudnya ashabul yamin. Ashabus shimal itu sudah jelas itu orang-orang kafirun. Yang muqarrabun yang sudah sampai, ya dia mukmin, sudah dapat talkin zikir, ini sudah punya langsung, itu mah bablas itu. Sudah punya jalan khusus, punya kendaraan khusus. Apa kendaraan khususnya? Zikir la ilaha illallah. Dan yang sini kan miftahul jannah kita dibaca, kunci surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Cuman pertanyaannya, la ilaha illallah yang mana yang jadi kunci surga? Kalau tidak ditanamkan nggak jadi kunci surga. Yang tertanam di dalam ruh jismani kita,
di dalam ruh nurani kita, di dalam ruh sultani kita, di dalam ruh kunci. Itu yang akan menjadi kuncinya surga. Bahkan surga bukan satu, 3 surganya. 1, jannatul ma'wa, apa? Surga raga. Yang kedua, jannatul naim, surga nyawa. Yang ketiga, jannatul birr, surga rasa. Sudah pun. Makanya kalau kita sudah tertanam dikir kalimat la ilaha illallah, masuklah kepada yang tadi baca tatkala dalam teman koba, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah yang sudah tidak ada kebingung, tidak kepusing, kembali kepada Allah. Ini yang sudah punya ini. Maka yang sudah punya talqin zikir, tanamkan kesungguh-sungguhan kita melaksanakan mengamalkan agar tidak tak. Kalau sudah talqin kita masih takut, berarti dikir belum nempel, dikir masih stabilis. Sudah dikirim sudah tanaman tapi masih loba kasir, umumnya suami kita belum pulang sudah 3 bulan. Gimana anak saya masih banyak ketakutan gitu. Itu berarti dikirnya belum nempel ke dalam jiwanya, masih baru lisan saja. Maka pentingnya itu begitu. Pentingnya kita punya mursyid begitu. Mursyid yang mengatakan ruh kita sampai kepada Allah. Makanya di dalam syariat ada ulama, ada mu'alim, ada muta'alim yang diberikannya ilmu. Mu'alim yang mengajarkan ilmu, muta'alim yang belajarnya, yang diberikannya ilmu. Itu masih sesuai dengan tingkatannya. Ada tingkatan tamat kanak-kanak, ada tingkatan SD, ada tingkatan sesuai keilmuannya, tingkatan-tingkatnya. Tapi kalau di Notoriko ada mursyid, ada murid, ada wirid. Mursyid yang mengantarkan rohnya, salik, tasliku mengantarkan rohnya sampai kepada Allah. Murid yang mengharapkan sampai kepada Allah. Yang diberikannya dikir, wirid itu dikir la ilaha illallah. Maka dalam kalau yang ditalkin oleh mursyid hanya 1 kalimat yang tidak ada siapa apa-apa lagi. Rek tingkatan jenderal, rek tingkatannya doktor, rek tingkatannya kiai, rek tingkatannya ulama, rek tingkatan tukang tani, tukang dagang, pasti yang diberikan mursyid adalah kalimat la ilaha illallah. Hanya 1, tidak beda-beda. Rek tingkat. Kalau ilmu mah tingkat esma ini begitu. Kemudian kembali tadi kepada firman Allah yang pertama. Itu di Rasul sudah ada contoh yang tadi itu bagi siapa? Nah, maka dijelaskan dengan contohnya. Bagi orang yang liman kana yarjun, bagi orang yang mengharapkan hanya Allah saja. Baru dia di jiwa Rasul, di Rasul itu ada tauladan yang baik. Kalau orangnya ingin benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Yang kedua, wali lahir dan dia tak kalah pulang ke akhirnya pulangnya ke Allah, bukan kemana lagi. Itu maksud lahir. Dan yang ketiga, wa dzakarallah, ingin berpikir banyak. Baru di situ, di diri Rasul itu, di diri utusan itu pasti ada tauladan yang baik. Kalau benar-benar kita ingin pulang ke Allah, pada hari akhirnya juga kepada Allah, dan ingin selama hidupnya ingin zikir yang banyak, baru di situ. Tidak sembarangan, tidak asal ini ada tuladan yang baik. Kalau kita tidak mau kepada Allah, dianggapnya biasa-biasa saja, tidak ada tuladan yang baik. Maka mudah-mudahan dengan maulid kita ini, semoga kita dipanjangkan usia kita. Amin. Dengan soleh-solehanya. Amin. Kemudian diistiqomahkan ibadah kita, diistiqomahkan zikir kita, disehatkan jasmani rohani kita, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh soleha, rezekinya berkah melimpah, kaya raya segala-galanya, kaya hartanya, kaya amalnya, kaya ibadahnya, kaya ilmu, dengan bibarokati rahmati sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Teriring doa wabil khusus kepada Sohibul Hajat, pemangku manaki, pemangku pengajian tiap malam Senin, pengesah Pak Haji Dadan beserta keluarga dan seluruh jajaran keluarganya, semoga semakin dibahagiakan selalu bahagia, diberkahkan selalu berkah, disenangkan selalu senang, dunianya akhiratnya, berkah dunianya, berkah ilmunya, berkah amalnya. Teriring kita semua yang ada di sini, para kiai, para ulama, para ustadz dan mubalik-baligo, kemudian para petugas tadi manakib, semoga bahagia dunianya, bahagia selalu bahagia. Dan karena masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mohon maaf
tadi komit sampai setengah 11, ini setengah 11 lebih 10. Mohon apa ya? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.